Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, saya ucapkan selamat datang di pembelajaran fisika SMK SMTI Yogyakarta. Saya harap pembelajaran fisika kita ini adalah suatu pembelajaran fisika yang menyenangkan. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yani Oktavia. Adik-adik di sini boleh panggil saya Bu Yiu. Kemudian adik-adik bisa melihat nomor HP yang ada di layar smartphone adik-adik. Ini adalah nomor HP saya. Adik-adik bisa langsung catat nomor ini di phonebook smartphone adik-adik. Suatu saat kalau adik-adik butuh diskusi, adik-adik bisa menghubungi nomor ini via WhatsApp ya adik ya. Lanjut. Nah, kenapa kita harus belajar secara daring? Bukankah belajar fisika itu enaknya secara tatap muka ya? Biar lebih paham. Nah, ini saya cuplikan dari surat edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini tentang PPKM ya. Tertulis bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan, atau pelatihan sepenuhnya dilakukan secara daring atau online. Nah, sebagai warga Yogyakarta yang baik, kita harus mematuhi aturan ini. Nah, bukankah patuh itu tidak ada ruginya dan malah baik ya? Lanjut. Apa aja yang akan kita lakukan dalam pembelajaran daring fisika? Yang pertama, sebelum kita mulai KBM, adik-adik wajib presensi kehadiran di SIS. Nah, ini untuk rekapan sekolah dan juga di platform Edmodo. Nah, ini untuk rekapan saya. Jadi kalau ada siswa nanti yang izin pada pembelajaran fisika aja, nanti saya bisa ngecek kok ini kok nggak ada nilainya ya, berarti izin gitu ya. Jadi saya bisa lihat dari presensi di Edmodo ini. Kemudian untuk pertemuan pertama, idealnya kita Zoom. Jadi biar kita bisa saling tatap muka ya, minimal selama beberapa menit. Namun karena ada tugas lain, saya mohon maaf, saya belum bisa Zoom. Seperti itu. Mungkin bisa kita agendakan lain waktu ya. Dan selama proses pembelajaran fisika ini, siswa diwajibkan menggunakan seragam sekolah. Kemudian materi utuh bisa diakses di platform Edmodo atau Google Drive. Ini juga kondisional. Jadi nanti salah satu di antara Google Drive atau platform Edmodo ya. Kemudian yang keempat selanjutnya, tanya jawab bisa dilakukan via WA Group atau Japri. Jadi kalau adik-adik sudah nyimpan nomor saya di phonebook smartphone adik-adik, nanti boleh langsung Japri ya. Atau biar teman-teman yang lain ikutan belajar, adik-adik bisa tanya di WA Group. Untuk penilaian, saya ambilkan dari aktivitas siswa dalam pembelajaran. Jadi nanti kalau dalam diskusi di grup WA, ini nanti ada yang aktif, insya Allah saya beri nilai lebih. Kemudian ada juga nanti tiap hari itu ada tugas, bisa berupa kuis atau percobaan sederhana. Yang ketiga, nanti ada juga ulangan harian ya tentunya. Lanjut, aturan main dalam pembelajaran fisika kita. Dalam WA Group, adik-adik boleh rame asal sopan, dilarang sarkas, body shaming, dan juga menonjolkan sarang. Kemudian adik-adik juga dilarang untuk mengirimkan disturbing picture, hoax, pesan ambigu, atau debat kusir sesama teman, atau bisa juga ini membuka kesalahan orang lain. Ini tidak baik, ini dilarang ya. Selanjutnya, tadi saya sampaikan adik-adik boleh japri, namun perhatikan waktu ya. Kemudian sebelum japri, sebelum kita lanjut diskusi, nanti ketika japri, adik-adik bisa salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan nama dan juga kelas. Bahasa boleh tidak formal, namun harus tetap sopan ya, Dek ya. Kemudian kalau saya nanti semisal slow respon, saya mohon adik-adik bersabar. Kemudian setelah selesai, akhiri dengan salam. Selanjutnya, materi pembelajaran fisika. Pada bab pertama, adik-adik akan berjumpa dengan bab yang berjudul besaran, satuan, dan pengukuran.
Apa sih besaran, apa sih satuan, dan juga pengukuran. Di sini adik-adik sudah melihat ada dua gambar. Yang sebelah kiri ada seorang penjahit dengan meterannya. Yang gambar kedua ada seorang penjual beras dan timbangannya. Jadi kita lihat dari gambar seseorang yang sedang mengukur, misalkan dari pengukuran ini, misalkan dia lagi mengukur panjang lengan. Nah, di sini hasil pengukurannya adalah 19 cm. Nah, tadi kita sudah melakukan aktivitas pengukuran ya, pengukuran panjang. Hasil pengukurannya di sini ada 19, ini adalah angka atau lebih enak disebut dengan nilai. Kemudian centimeter ini adalah satuan. Oke, 19 cm ini diperoleh dari pengukuran panjang. Di dalam fisika, sesuatu yang mempunyai nilai dan satuan disebut dengan besaran. Nah, di sini jenis besarannya namanya adalah besaran panjang. Kemudian gambar sebelah kanan di sini, misalkan adik-adik mau beli beras. Adik-adik tidak bisa membeli beras dengan menyebutkan, "Pak, beli beras sedikit aja." "Pak, beli beras yang banyak ya." Tidak bisa. Jadi adik-adik perlu menyebutkan suatu ukuran yang pasti. Misalkan, "Pak, beli berasnya 5 kg." Lebih enak sih yang seperti ini karena sedikit dan banyak itu relatif. Jadi ketika kita menyebutkan 5 kg ini lebih enak gitu ya. Jadi 5 ini namanya adalah nilai. Kemudian kilogram ini adalah satuan. 5 kg ini diperoleh dari pengukuran berat. Oke, jadi 5 kg ini adalah hasil pengukuran dari besaran berat. Tuh ya, jadi sesuatu yang mempunyai nilai dan satuan disebut dengan besaran. Di sini jenis besarannya adalah berat. Lanjut, bab yang kedua, nanti adik-adik akan ketemu dengan yang namanya gerak lurus. Dari namanya aja gerak, jadi nanti kita akan berjumpa dengan gerak dan lurus. Geraknya lurus. Bab gerak lurus ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan, GLB. Namanya aja beraturan, jadi nanti GLB ini adalah suatu gerak yang kecepatannya tetap. Oke, lambang kecepatan itu adalah V tetap. Sedangkan kalau GLBB ini nanti kecepatannya berubah. Nanti berubahnya ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tuh ya, namanya aja gerak lurus berubah. Nanti bisa berubah beraturan, bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, yang ketiga nanti ada juga gerak parabola. Gerak parabola, Dedek bisa saksikan di sini ada gambar seseorang pemain bola yang melakukan tendangan jarak jauh. Ini panjangnya ada 60 lebih, tuh ya, 60 lebih meter. Namanya gerak parabola karena bentuknya kayak parabola, Dek. Nah, kalau adik-adik di sini suka main bola ya, pasti kalau ingin melakukan tendangan, ini biar bisa jauh atau dekat itu pasti dikira-kira kecepatannya. Dan juga nanti dikira-kira sudut, tuh ya, sudut tembakannya. Kalau di fisika namanya sudut elevasi. Jadi nanti kita akan belajar di dalam gerak parabola ini apa aja yang mempengaruhi agar terjadi gerak parabola. Nah, salah satunya tadi sudah kita sebutkan, ada kecepatan dan juga sudut elevasi. Selanjutnya, adik-adik bisa lihat gambar yang di sebelah kanan ini mungkin sangat familiar di benak adik-adik. Karena ini sebenarnya lokasinya ada di Jogja. Ini adalah lokasi atau perempatan dengan menurut saya waktu lampu merah yang paling lama. Oke, ayo di mana? Oke, saya sebutkan saja ya langsung ya. Ini di perempatan Pingit. Tuh ya, dari arah Tugu itu ke arah barat. Nah, itu nanti langsung ketemu perempatan namanya perempatan Pingit. Ini lampu merahnya lama banget ya. Oke. Nah, apa hubungannya? Sebentar, saya balik dulu. Nah, di sini sudah saya bikin ilustrasinya. Ini kaitannya sama gerak lurus tadi ya, gerak lurus.
Misalkan nih Dek, ini kan lampu merahnya lama banget tuh ya. Jadi kan kalau ada Dek lampu hijau itu ya, lampu hijau mesti berburu biar sampai lampu tadi, lampu traffic light itu masih hijau biar bisa lewat. Kan kalau merah jadi lama ya. Kayak apakah dengan kecepatan, biasanya kalau ada Dek naik sepeda motor 40 km itu kan udah ya itu pelan lah ya. Oke, kita coba kalau dengan kecepatan 36 km per jam. Ya, 36 km per jam, ada dilihat di sini. Ini dekat dengan 40 ya. Kita bisa bayangkan kalau naik sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam itu pasti pelan. Nyampe nggak kalau kita awalnya dari ini depan Bank BPDDIY ini, kalau dari perempatan Pingit ini arah selatannya kita ngejar kayak agar nggak kena lampu merah. Dia ini misalnya masih hijau dengan kecepatan 36 km per jam, nyampe nggak? Kayak atau udah nyampe merah nih, padahal kan kecepatannya pelan ya. Di sini saya sudah cari data dari arah selatan itu lampu hijaunya itu 35 detik. Nyampe nggak dengan kecepatan tadi yang cuma 36 km per jam tadi, nyampe ke lampu ini nggak kena merah gitu ya. Kita coba hitung deh. Oke, di sini mula-mula karena ini satuannya detik, jadi saya ubah dulu sih 36 km per jam. 1 km ini ada 1000 meter. Kemudian dari jam ke detik itu nanti 3600 detik. Jadi cara konversinya dari kilometer per jam ke meter per detik ini dikali 1000 dibagi 3600, ketemulah 10 meter per detik. Kemudian dari Google Map ini saya coba ya, dari arah depan Bank BPDDIY ke perempatan Pingit ini jaraknya 260 meter. Nah, saya tulis di sini kecepatannya 10, kemudian jarak tempuhnya 260 meter. Kita hitung waktu tempuhnya dengan membagi antara jarak dan kecepatan. Oke, 260 dibagi 10 ketemunya 26 detik. Berarti ini sangat cukup deh dengan kecepatan yang cuman 36 km per jam, yang ini menurut kita pelan ya, ternyata cukup. Jadi kalau adik-adik mengerti konsep fisika tentang gerak lurus ya, gerak lurus di sini nanti ada komponen jarak, waktu dan kecepatan. Jadi kalau adik-adik ngerti fisika nggak usah ngebut-ngebut tuh ya, karena dengan 36 km per jam ini bisa nyampe merah. Nanti adik-adik bisa coba ya di lampu merah lain, coba perhitungkan dengan kecepatan berapa nanti nyampe enggak gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke bab selanjutnya. Ada gerak melingkar. Oke, ini adik-adik pasti familiar dengan gambar ini. Ini adalah foto pada waktu sekaten di Yogyakarta. Pasti adik-adik sangat kangen ya momen sekaten ini ya, karena pandemi sekatennya jadi ditiadakan. Ya, jadi ada banyak penerapan gerak melingkar di sini. Oke, di sekaten kayak ada ini komedi putar, ada ini biang lala. Ini adalah banyak penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, nggak banyak ya fisika yang kita pelajari, cuma 4 bab aja. Bab terakhir, bab keempat, ada hukum Newton dan penerapannya. Hukum Newton ini menerangkan tentang gaya ya, gaya dan penerapannya. Nah, gaya itu banyak banget kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sepelenya itu ketika kita membuka dan mendorong pintu. Menarik dan mendorong pintu. Ya, karena definisi dari gaya adalah tarikan dan dorongan. Oke. Terakhir. Oke, mungkin dikit aja ya opening pembelajaran fisika. Saya mau kasih quote, "It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problem longer." Jadi ini adalah quote-nya Einstein. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Jadi adik-adik nggak boleh nyerah ya. Einstein aja bilang dia menghadapi permasalahan yang lebih lama tuh ya, jadi dia itu tekun tuh ya. Jadi adik-adik harus tekun dalam menghadapi ataupun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.